Baiklah, selamat pagi kawan-kawan yang saya cintai, yang saya banggakan. Menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan saya yang psikolog, yang psikiater, dan juga dari para pewarta ya, em, tentang gangguan orang yang melakukan pembunuhan mutilasi ya. Eh, jadi banyak yang eh, menanyakan gangguan yang terkait dengan perilaku pembunuhan ya dan mutilasi dapat berupa beberapa kondisi psikologis atau psikiatris. Nah, kondisi psikologis atau psikiatris itu seperti apa? Itu yang banyak ditanyakan sama kawan-kawan saya. Oleh karena itu, izinkan saya menjawab bahwa gangguan yang terkait dengan perilaku pembunuhan dan mutilasi dapat beberapa kondisi psikologis atau psikiatris seperti psikopat. Seorang dengan psikopat mungkin tidak memiliki empati, ya, dan cenderung melakukan tindak kekerasan tanpa merasa bersalah. Ini yang kadang membuat masyarakat kita, terutama keluarga korban, itu menjadi marah, emosi yang sangat meledak-ledak. Karena apa? Karena pelaku itu tidak menyadari dan tidak merasa bersalah. Padahal dia telah menghilangkan nyawa orang lain, telah membunuh, bahkan memutilasi. Gitu. Bahkan yang terakhir kasus dimutilasi sedemikian rupa, bahkan dijadikan sekian ratus bagian. Gitu. Yang berikutnya tentu saja adalah gangguan kepribadian atau kepribadian antisosial, gitu ya. Di mana seseorang yang mengalami gangguan antisosial ini mirip dengan psikopat ya. Gangguan kepribadian antisosial dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial tanpa remorse ya. Itu. Jadi seolah-olah dia itu merasa biasa saja walaupun sebenarnya telah melakukan pembunuhan. Ini sangat dikhawatirkan, sangat mengkhawatirkan gitu. Bisa juga seseorang yang melakukan pembunuhan kemudian sampai pada taraf memutilasi, yang bersangkutan bisa juga mengalami schizofren ya. Dalam beberapa kasus mutilasi misalnya, schizofren dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi atau delusi yang memicu perilaku kekerasan. Halusinasi inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk meringankan hukuman misalnya. Tapi ini bukan alasan pembenar bahwa perilaku seperti itu kemudian tidak dikenakan hukuman, tidak dikenakan pasal berlapis misalnya dengan pembunuhan berencana misalnya, ya, sehingga harus ada konsekuensi psikologis yang harus dia hadapi gitu. Dengan demikian penting untuk diingat bahwa setiap kasus memiliki kompleksitas yang unik ya. Jadi setiap kasus pembunuhan mutilasi itu memiliki kompleksitas yang unik dan tidak semua kasus dapat dijelaskan oleh suatu kondisi psikologis psikiatris saja gitu ya. Oleh karena itu penyebab dendam konsumat karena memutilasi juga menjadi bagian faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pembunuhan dan mutilasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut di episode yang berikutnya tentang dendam kesumat. Nah, kenapa sih orang dendam kesumat dan bahkan sampai membunuh dan kemudian mutilasi? Tunggu untuk episode yang berikutnya. Terima kasih.